Kenalkan, nama saya Reza Hoyani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2030 10 20 20 14. Kali ini saya akan mempresentasikan bab ketiga, yaitu strukturalisme untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu sastra. Strukturalisme merupakan cara pandang secara filosofis terhadap objek atau realitas. Dengan kata lain, strukturalisme sesungguhnya paham filsafat yang memandang dunia atau realitas sebagai sistem terstruktur, otonom, self-regulatif, dan objektif. Jika ditempatkan dalam model pendekatan sastra, cara pandang strukturalisme mengkaji karya sastra dari aspek intrinsiknya. Ide dasar strukturalisme adalah penolakannya terhadap teori mimetik, ekspresif, dan historis yang sebelumnya telah memperoleh tempatnya dalam studi karya sastra. Pemahaman terhadap karya sastra dapat diteliti dengan bertumpu pada teks itu sendiri tanpa melibatkan aspek-aspek sosial dan sejarahnya. Dalam perkembangannya, strukturalisme berevolusi sehingga muncul teori-teori seperti formalisme, strukturalisme dinamik, semiotik, dan strukturalisme genetik. Strukturalisme murni. Strukturalisme pada dasarnya merupakan cara berpikir tentang dunia yang terutama berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi struktur-struktur. Strukturalisme sebenarnya merupakan paham filsafat yang memandang dunia sebagai realitas berstruktur. Dunia sebagai suatu hal yang tertib, sebagai sebuah relasi dan keharusan. Jaringan relasi ini merupakan struktur yang bersifat otonom, menurut Endraswara 2003-49. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strukturalisme pada hakikatnya merupakan cara pandang tentang sesuatu hal sebagai sebuah sistem struktur yang dibangun dari relasi fungsional antar unsur-unsurnya. Struktur di sini berarti sebuah kesatuan yang bulat atau utuh, berhubungan serta saling berkaitan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan seorang peneliti struktural murni menurut Endraswara 2011-52-53 adalah sebagai berikut. 1. Membangun teori struktur sastra sesuai dengan genre sastra yang diteliti. Struktur yang dibangun harus mampu menggambarkan teori struktur yang handal. 2. Peneliti harus melakukan pembacaan secara cermat, mencatat unsur-unsur struktur yang terkandung dalam bacaan itu. Setiap unsur dimasukkan ke dalam kartu data sehingga memudahkan analisis. Unsur tema. Sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sebelum membahas unsur lain. Tema adalah jiwa dari karya itu, yang akan mengalir dalam setiap unsur. Keempat, setelah analisis tema, baru analisis unsur-unsur lain, sebagaimana dikemukakan teori struktur yang digunakan. Yang harus diingat, semua penafsiran unsur-unsur harus dihubungkan dengan unsur-unsur lain, sehingga mewujudkan kepaduan makna struktur. Penafsiran harus dilakukan dalam kesadaran penuh akan pentingnya keterlibatan antar unsur. Selanjutnya, teori formalisme. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi oposisi, dan sebagainya. Metode yang digunakan adalah metode formal. Metode formal menjalankan fungsi dengan cara merekonstruksi teks melalui pemaksimalan konsep fungsi. Dengan jalan demikian, teks menjadi suatu kesatuan yang terorganisasi. Prinsip dan sarana inilah yang mengarahkan pada konsep sistem dan akhirnya ke konsep struktur, menurut Hudayat 2008-55. Tujuan formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Metode yang digunakan dalam menganalisis karya sastra adalah metode formal atau struktural. Sejumlah istilah dan konsep yang secara khas disumbangkan oleh kelompok formalisme, diantaranya hakikat kesastraan, bentuk dan isi, fabula atau suzat, otomatisasi, dan defamiliarisasi. Berikut dijelaskan keempat konsep formalisme tersebut. Hakikat kesastraan atau literariness merupakan ciri-ciri umum kelompok formalis.
Menurut formalis, meskipun pada dasarnya tidak ada perbedaan secara intrinsik antara bahasa sastra dengan bahasa sehari-hari, tetapi dengan cara mengadakan penyusunan kembali dengan pertimbangan fungsinya dalam struktur, maka sastra akan berbeda dengan bahasa-bahasa yang biasa. Dalam hubungan inilah dikatakan bahwa sastra adalah bahasa yang diciptakan. Aspek-aspek kesastraan itu membuat karya tertentu menjadi karya sastra. Fabula dan suzet merupakan konsep formalis. Fabula adalah bahan dasar kejadian yang tersusun secara kronologis. Oleh karena itu, fabula disebut sebagai constituent plot. Suzet mengorganisasikan keseluruhan kejadian ke dalam struktur penceritaan. Dalam struktur penceritaan itulah kualitas karya sastra dibangun. Sebagai struktur yang diciptakan, terkandung kualitas estetis sebuah karya sastra. Otomatisasi adalah pemakaian bahasa yang sudah biasa, otomatis defamiliarisasi atau pengasingan. Membuat yang sudah biasa menjadi luar biasa, menjadi baru, menjadi aneh, menyimpang. Dalam karya sastra naratif, defamiliarisasi biasa diperoleh melalui mekanisme pemplotan dengan cara mengubah susunan kejadian. Sedang otomatisasi ada kesejajaran dengan estetika persamaan dan estetika pertentangan. Pada dasarnya evolusi sastra adalah proses pengasingan secara terus-menerus. Menurut Ratna 2011 85-86. Selanjutnya semiotika. Sampai saat ini sekurang-kurangnya terdapat 9 macam semiotika yang kita kenal sekarang menurut Pateda dalam Sobor 2004. Jenis-jenis semiotik ini antara lain semiotik analitik, deskriptif, faunal zoomiotik, kultural naratif, natural, normatif, sosial, struktural. Semiotik analitik merupakan semiotik yang menganalisis sistem tanda. Peirce mengatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu pada objek tertentu. Semiotik deskriptif adalah semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang meskipun ada tanda sejak dahulu, tetap seperti yang disaksikan sekarang. Semiotik faunal zoomiotik merupakan semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Semiotik kultural merupakan semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang ada di dalam kebudayaan masyarakat. Semiotik naratif adalah semiotik yang membahas sistem tanda dalam narasinya yang berwujud mitos dan secara lisan atau folklore. Semiotik natural atau semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Semiotik normatif merupakan semiotik yang khusus membahas sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Kemudian, semiotik sosial merupakan semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang kata maupun lambang rangkaian kata berupa kalimat. Selanjutnya, semiotik struktural adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Berdasarkan pandangan semiotika, bila seluruh praktik sosial dapat dianggap sebagai fenomena bahasa, maka semuanya dapat dipandang sebagai tanda. Hal ini dimungkinkan karena luasnya pengertian tanda itu sendiri. Menurut Piliang 1998-262. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, berfungsi tanda, memproduksi tanda. Tanda adalah sesuatu bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Teori semiotika menyarankan digunakan dua metode, yaitu heuristik dan hermeneutik. Metode heuristik dipakai untuk memahami teks karya sastra sebagai sistem struktur tanda tingkat pertama atau denotatif. Sebagai sistem struktur tanda, teks sastra merupakan sistem primar. Sistem primar ini mengacu pada pemakaian atau pemaknaan linguistik denotatif sebagai sistem struktur tanda tersebut. Dengan demikian, metode heuristik dipakai untuk memaknai pengertian kebahasaan dalam teks sastra. Bahasa yang dipakai dalam teks sastra diberikan makna secara denotatif, yaitu makna sebenarnya.
Langkah-langkah penelitian semiotik terdiri atas dua model pembacaan atau disebut juga dengan dua model tingkat analisis semiotis sebagai berikut. Analisis semiotik tingkat pertama atau denotatif, pada langkah ini digunakan pembacaan pemaknaan secara heuritis. Yang dianalisis dalam tingkat hemeriotik pertama ini adalah struktur bahasa, pemaknaan secara semantik, hadap arti-arti kata, istilah, sinonim-sinonim, unsur teks, dan tanda-tanda bahasa yang lain. Yang kedua yaitu analisis semiotik tingkat kedua, yaitu konotatif. Pada langkah ini digunakan pembacaan dan pemaknaan secara hermeneutik. Pada tingkat ini dilakukan penafsiran berdasarkan hasil dari analisis semiotik tingkat pertama. Disinilah konvensi sastra digunakan sebagai dasarnya. Strukturalisme genetik. Meskipun strukturalisme genetik merupakan pendekatan dalam paradigma sosiologi sastra, tetapi dalam kerangka sejarah, strukturalisme teori ini dapat dikemukakan mempengaruhi sejauh mana perkembangan strukturalisme kemudian. Menurut strukturalisme genetik, karya sastra merupakan struktur yang terbangun atas bagian-bagian yang saling bertalian dan membentuk struktur keseluruhan karya itu. Struktur karya itu hanya dapat dipahami dengan baik dengan cara dialektik, yaitu dengan cara bergerak secara bolak-balik dari bagian keseluruhan dan dari keseluruhan kembali ke dalam bagian. Sekian dari presentasi saya, yaitu mengenai bab 3. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih.